Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kejelika Bursurbakti dengan NIM 10202511. Di sini saya akan membahas materi mengenai teknik pengambilan sampel. Penelitian merupakan proses sistematis yang bertujuan menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Secara umum, penelitian terbagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama itu kuantitatif dan yang kedua ada kualitatif. Dua teknik sampling non-probabilitas yang paling umum dan efektif dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling dilakukan dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian, memastikan bahwa setiap partisipan memiliki informasi yang kaya dan relevan dan fokus dalam studi. Sementara itu, snowball sampling digunakan untuk memperluas jaringan informan melalui rekomendasi dari partisipan awal yang sangat berguna ketika populasi sulit dijangkau atau spesifik. Apa itu sampel? Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Berikut beberapa pengertian sampel menurut para ahli, yang dimana A. Sutrisno Hadi mengatakan bahwa sebagian individu yang diselidiki itu adalah sampel. Dan yang kedua, Sujana mengatakan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dan yang ketiga, Ari Kunto mengatakan bahwa sampel adalah sebagian kecil yang terdapat dalam populasi yang dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang dilakukan. Dan yang keempat, Sudiono mengatakan bahwa sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakilinya. Dan yang kelima, ada Margono menyatakan bahwa sampel adalah sebagian bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Pengambilan sampel. Dalam mengambil sampel, penelitian digunakan cara atau teknik tertentu sehingga sampel tersebut dapat mungkin mewakili populasinya. Teknik ini biasa disebut dengan teknik sampling. Di dalam penelitian survei, teknik sampling ini sangat penting dan perlu diperhitungkan sebab teknik pengambilan sampel yang tidak baik akan mempengaruhi hasil dari penelitian. Proses pemilihan sampel disebut pengambilan sampel atau sampling. Ada berbagai metode pengambilan sampel yang dapat digunakan, seperti pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel bertahap, dan pengambilan sampel stratifikasi, dan juga sebagainya. Tujuan utama dari pengambilan sampel adalah untuk mengoreksi bias atau penyimpangan persepsi, dan memastikan bahwa sampel yang dipilih mewakili populasi dengan baik, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan secara lebih umum dengan tingkat akurasi sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan oleh seorang peneliti. Apa itu non-probability sample? Non-probability sample adalah teknik pemilihan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap elemen populasi untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Teknik non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana tidak semua anggota dalam sebuah populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Artinya, terdapat perbedaan dalam kesempatan yang umumnya diakibatkan oleh subjektivitas peneliti dalam memilih sampel dari antara populasi. Peneliti dapat menggunakan probability sampling yang diambil secara random. Misalnya, bila tidak ada sampling frame yang lengkap, misalnya karena tidak mengetahui besarnya populasi, maka tidak dapat menggunakan probability sample. Adapun keunggulan non-probability sampling yaitu murah, digunakan bila tidak ada sampling frame, digunakan bila populasi menyebar sangat luas sehingga cluster sampling menjadi tidak efisien. Sampling terdiri dari 4, yaitu yang pertama, purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah cara untuk mendapatkan sampel dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Pada teknik ini, peneliti memilih sampel purposive bertujuan secara subjektif dan mempunyai kelebihan. Yang pertama, sampel yang digunakan adalah sampel yang memang dibutuhkan untuk peneliti, dan yang kedua, tergolong mudah untuk dilaksanakan dikarenakan sampel yang terpilih biasanya mudah ditemui atau didekati oleh peneliti. Dan adapun kekurangnya dalam segi jumlah sampel yang dipilih tidak ada jaminan mewakili. Dan yang kedua, karena tidak menggunakan sistem acak, maka kemungkinan resiko bias akan meningkat. Adapun contoh sampel terdiri dari 20 informan yang dipilih berdasarkan terlibat langsung dalam implementasi rekam medis elektronik, memiliki pengalaman minimal 6 bulan, dan menjabat posisi strategis atau dokter spesialis, perawat senior, petugas teknik informasi, dan manajemen rumah sakit. Teknik ini dipilih karena informan harus memiliki pengetahuan mendalam tentang tantangan teknis dan operasional rekam medis elektronik yang tidak dimiliki seluruh populasi staf rumah sakit. Sampling terdiri dari 4. Yang pertama, consecutive sampling. Cara ini diterapkan dengan memilih sampel setelah sebelumnya menetapkan kriteria yang harus dipenuhi.
Sampel diambil dalam suatu kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti sampai jumlah sampel terpenuhi. Dan sampel memiliki kelebihan yang pertama, biasanya pengambilan sampel lebih representatif jika dibandingkan dengan simple random sampling. Dan yang kedua, dalam suatu populasi diambil sampel secara merata. Dan sampel juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, tidak dapat memperkirakan tingkat presisi karena tidak menggunakan pemilihan acak. Dan yang kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pola yang tersembunyi dalam populasi. Adapun contohnya, sampel diambil dari seluruh pasien sirosis hepatis, rawat jalan yang datang ke poli dalam rumah sakit, dan selama 2 bulan, semua pasien yang memenuhi kriteria dimasukkan secara berurutan ke dalam penelitian hingga jumlah sampel 82 responden tercapai. Teknik ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara efisien dari pasien yang secara alami datang ke fasilitas kesehatan. Confession sampling atau acidated sampling, metode ini menggunakan subjektivitas peneliti. Jika peneliti menilai bahwa sebuah subjek memenuhi kriteria dan kesempatan peneliti juga ada, maka pengambilan data dilakukan. Tetapi jika peneliti merasa bahwa penelitian harus dihentikan, maka penelitian pun harus dihentikan. Karena teknik ini merupakan pendekatan yang sangat acak sembarangan, beberapa peneliti pemula akan cenderung tergoda untuk menggunakan kata random acak dalam menjelaskan sampel. Mereka di mana secara acak menyetop orang di pinggir jalan dan hal ini dipandangnya sebagai sesuai yang random. Dan adapun kelebihannya sangat mudah, hemat tenaga, waktu dan uang dikarenakan tidak terikat dengan kriteria tertentu. Dan yang kedua, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena terikat oleh banyaknya aturan. Dan dia mempunyai kekurangan. Yang pertama, hasil penelitian yang dihasilkan masih kurang akurat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian lebih sering ditolak karena dianggap analisis yang tidak serius. Adapun contohnya, dari 15 responden convenience sampling, 73% melaporkan tidak puas dengan kecepatan rekam medis elektronik, 60% kesulitan backup data, keterbatasan hanya petugas shift pagi yang tersedia, potensi bias terhadap petugas yang sedang tidak bekerja. Snowball sampling. Dalam pendekatan ini, peneliti mula-mula mengontak beberapa responden potensial dan menanyakan mereka apakah mereka mengenal seseorang dengan karakteristik yang sama yang dicari dalam penelitian ini. Misalnya, jika peneliti ingin mewawancarai seorang manajer penjualan, peneliti harus mencari manajer penjualan yang dikenal, lalu meminta tolong padanya untuk mencarikan lagi manajer penjualan selevel dia yang dapat dijadikan sampel. Dan adapun kelebihannya, awal penelitian yang minimal karena apabila ada kekurangan data, dapat dengan mudah dicari dan dikecurutkan saat dengan diteliti. Dan yang kedua, membuat peneliti menyadari akan kelompok responden yang sebelumnya tidak pernah mendapat perhatian. Dan yang ketiga, hasil akhir penelitian yang cukup akurat dan mempunyai kekurangan, memerlukan biaya yang cukup banyak apabila tidak mempunyai jaringan responden yang tepat. Apabila tidak diteliti dalam melakukan perhitungan, risiko salah mendapatkan jaringan responden justru menyebabkan sulitnya penelitian. Adapun contohnya, menggunakan teknik snowball sampling, metode pengambilan sampel dimulai dari ukuran sampel kecil, kemudian dijalankan secara loop. Pada awal pelaksanaan dilakukan wawancara dengan kepala unit rekam medis, kemudian direkomendasikan kepada personel rekam medis lainnya hingga jumlah sampel 9 responden tercapai. Kuota sampling. Kuota sampling dilakukan dengan menentukan jumlah responden tertentu pada setiap kategori populasi, misalnya kuota laki-laki dan perempuan tertentu. Peneliti dapat memilih siapa saja untuk mengisi kuota tersebut. Teknik ini mirip dengan stratified sampling, tetapi pemilihan responden tidak dilakukan secara asal. Dan mempunyai kelebihan, dapat menghemat banyak waktu dikarenakan bisa dilakukan dengan cepat dan biasanya mempunyai batasan waktu. Dapat digunakan dalam penelitian yang probabilitasnya sulit diterapkan. Dapat memudahkan membuat perbandingan antara dua kelompok penelitian, dan mempunyai kekurangan, kemungkinan meningkatnya risiko bias karena partisipan penelitian tidak diambil secara acak. Dan adapun contohnya, penelitian evaluasi berkas rekam medis di unit assembling rekam rumah sakit atau Garuda Kemdikbud menggunakan kuota sampling untuk 161 berkas dari rawat inap dengan kuota bulanan profesional untuk analisis kelengkapan data menggunakan SQL. Dan adapun yang kelima, satu rate sampling. Teknik ini melibatkan pengambilan seluruh anggota populasi teknik sampel sehingga disebut juga sensus. Biasanya untuk populasi kecil kurang dari 30 orang. Tujuannya memastikan data lengkap tanpa kehilangan elemen populasi. Contoh untuk studi mendalam di lokasi terbatas seperti rekam medis pasien stroke di satu ruang rawat. Contohnya, penelitian ketepatan kodifikasi tinggi badan di Puskesmas Pandawangi, Malang,
atau jurnal rekam medis dan informasi kesehatan tahun terbit terkait, menerapkan satu rate sampling atau sensus pada 142 dokumen rekam medis tuberkulosis melalui observasi dan dokumentasi untuk evaluasi akurasi kode penyakit. Penggunaan sampel non-probability. Dalam penelitian sebelumnya, beberapa peneliti telah melakukan analisis komparatif antara probability dan non-probability sampling. Tidak ada metode yang superior secara universal, setiap metode memiliki tempatnya tergantung pada konteks dan kebutuhan penelitian. Juga menekankan bahwa probability sampling lebih kuat dalam hal validitas eksternal, sedangkan non-probability sampling lebih fleksibel dan dapat diakses. Kelemahan utama dari non-probability sampling adalah kurangnya representatif dan kesulitan dalam menggeneralisasikan hasil. Dalam penelitian kesehatan berskala besar seperti survei prevalensi penyakit nasional atau evaluasi intervensi kesehatan masyarakat, sampling probabilitas sering menjadi pilihan utama meskipun membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Sementara itu, non-probability tidak akan menjamin kesempatan yang merata bagi seluruh anggota populasi dan meliputi teknik seperti proposite, quota, coefficient, dan snowball sampling. Teknik ini lebih banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan mendalami fenomena seperti dalam pendekatan kualitatif. Pertimbangan dalam menentukan teknik sampling. Yang pertama, ukuran populasi, mempertimbangkan seberapa besar populasi penelitian. Dan yang kedua, tingkat heterogenitas populasi. Jika populasi sangat bervariasi, teknik seperti stratified sampling lebih tepat digunakan untuk memastikan setiap kelompok terwakili secara proporsional. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian mempengaruhi pemilihan teknik. Dan yang keempat, desain analisis statistik. Analisis statistik tertentu membutuhkan data dari sampel yang dipilih secara acak agar hasilnya valid. Dan yang kelima, ketersediaan waktu, tenaga, dan biaya. Keterbatasan sumber daya seringkali mempengaruhi pemilihan teknik sampling. Adapun kegunaan sampling, yang pertama menghemat biaya, dan yang kedua menghemat tenaga, dan yang ketiga menghemat waktu, dan juga yang keempat memperoleh hasil yang lebih dan akurat. Akibat salah dalam penerapan sampling pada sampel penelitian. Yang pertama menyebabkan tidak akuratnya keterwakilan dalam sebuah penelitian apabila penerapan sampling yang dilakukan salah. Dan yang kedua menyebabkan generalisasi temuan yang berlebihan pada penelitian mengenai pemasaran. Dan yang ketiga terbatasnya presisi apabila seorang peneliti melakukan kesalahan pengambilan sampel tingkat tinggi. Dan yang keempat terjadinya bias apabila sampel tertentu yang dipilih menolak memberikan data. Dan yang lima, pemanfaatan sumber daya yang kurang efisien. Dan adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, sampling adalah proses memilih sebagian dari populasi untuk mewakili keseluruhan dalam penelitian. Teknik sampling terbagi menjadi probability dan non-probability, di mana non-probability lebih fleksibel dan sering digunakan dalam penelitian kualitatif, tetapi memiliki risiko bias dan keterwakilan yang rendah. Pemilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik populasi, serta keterbatasan waktu, biaya, dan juga tenaga, agar hasil penelitian tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.